saya Aisila Triuliani dengan NIM 25021060005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan materi biaya produksi, memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurwahyuni Sulis Setiawati, SE MPD. Pendahuluan. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya ini sangat penting dianalisis karena memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses produksi, distribusi, hingga penjualan. Dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat mengelola proses produksi dengan lebih optimal, sehingga target keuntungan dapat tercapai. Dalam kegiatan operasional, biaya produksi menjadi fokus utama yang memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Rincian materi yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi. Dan yang ketiga, konsep laba. Dalam mengelola perusahaan, pengusaha tentu mempertimbangkan harga input untuk mendukung proses produksi barang dan jasa dari mulai produksi, distribusi, sampai dengan penjualan hasil produksi kepada konsumen. Tujuannya semata-mata agar segala proses produksi berjalan efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat memperoleh profit yang ditargetkan. Maka, dibutuhkan pengelolaan serta analisis biaya produksi yang akurat agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dalam operasional perusahaan, biaya produksi merupakan komponen yang utama untuk dianalisis. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Untuk analisis biaya produksi, perlu diperhatikan dua jangka waktu. Yang pertama, jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dan yang kedua, jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat berubah. Jenis-jenis biaya produksi. Terdapat dua jenis biaya produksi, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran nyata yang dibayar perusahaan dengan uang untuk memperoleh faktor produksi seperti bahan baku dan input lainnya. Sementara itu, biaya implisit merupakan biaya yang sifatnya berupa perkiraan, yaitu biaya peluang dari penggunaan sumber daya milik perusahaan sendiri. Selain itu, berdasarkan ruang lingkupnya, terdapat biaya internal dan biaya eksternal. Biaya internal adalah biaya yang dikeluarkan langsung untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan biaya eksternal muncul akibat dampak negatif dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sebenarnya juga merupakan tanggung jawab perusahaan. Dari sisi jangka waktu, biaya produksi juga dibedakan menjadi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Pada jangka pendek, ada faktor produksi yang jumlahnya tidak bisa ditambah, sementara pada jangka panjang, semua faktor produksi dianggap bersifat variabel. Penjelasan ini kemudian menjadi dasar untuk memahami pembagian biaya selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan output perusahaan. Yang pertama, biaya total atau TC. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Yang kedua, biaya tetap total atau TFC. Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Yang ketiga, biaya variabel total. Biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah produksi. Yang kelima, biaya variabel rata-rata atau AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah produksi. Yang keenam, biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Yang ketujuh, biaya marginal atau MC.
adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Konsep laba. Secara teoritas, laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Formulasinya adalah sama dengan TR min TC, di mana Pi sama dengan laba, TR sama dengan pendapatan total, TC sama dengan biaya total. Perusahaan akan dikatakan memperoleh laba kalau nilai Pi positif. Pi lebih besar dari 0, di mana TR lebih besar dari TC. Ada 3 pendekatan untuk menghitung laba. Yang pertama, pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. TR sama dengan P dikali H. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output yang dikalikan dengan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unitnya adalah V, maka VC sama dengan V dikali H, maka I sama dengan PH min FC plus VH. Yang kedua, pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual per unit output P. Laba total adalah laba-laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Pi sama dengan P min AC dikali H. Yang ketiga, pendekatan marginal. Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan MC per MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi ini dijelaskan secara matematik. Secara matematis, Pi sama dengan TR min TC. Kesimpulannya, biaya produksi adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Memahami biaya produksi penting agar proses produksi berjalan efisien dan perusahaan dapat mencapai laba. Biaya produksi terdiri dari biaya produksi terdiri dari biaya eksplisit, implisit, internal, dan eksternal, serta dibedakan berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. Berbagai jenis biaya seperti TC, TFC, TVC, AC, AFC, AVC, dan MC membantu perusahaan menganalisis perubahan biaya dan output. Laba diperoleh dari selisih pendapatan total dan biaya total dan dapat dihitung melalui 3 pendekatan, totalitas, rata-rata, dan marginal, di mana laba maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Bila ada, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.